Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Arikusmawardani dari program studi ilmu keperawatan. Kali ini saya akan membahas tentang Florence Nightingale. Nah, siapa sih Florence Nightingale itu? Florence Nightingale adalah pelopor, perawat, penulis, dan juga ahli statistik. Florence Nightingale lahir pada 12 Mei 1820 di Florence, Italia, kota yang mengilhami namanya. Ia adalah anak terakhir dari dua bersaudara dan merupakan bagian dari klan Inggris kaya yang termasuk dalam lingkaran sosial elit. Ibunya, Frances Nightingale, berasal dari keluarga pedagang dan bangga bersosialisasi dengan orang-orang yang sama kaya dengannya. Ayahnya Florence adalah William Edward Nightingale, pemilik tanah kaya yang memiliki dua perkebunan, satu di Lea Hurst, Derbyshire, dan yang lainnya di Embley, Hampshire. Florence Nightingale juga mendapat julukan sebagai The Lady with Lamp karena pada aksi militer Inggris melawan Rusia atau Perang Crimea pada tahun 1854 membuat Florence menjadi sukarelawan perawat. Dia dikirim ke Scutari, Inggris untuk mendampingi dokter di sana. Awalnya, niat baik Florence ini ditentang oleh para dokter. Namun akhirnya, mereka mulai menerima Florence karena terjadi lonjakan jumlah korban pada perang yang sangat besar dan membuat para dokter kewalahan. Adapun teori yang dikemukakan oleh Florence Nightingale, yaitu teori environmental atau ibu dari keperawatan modern, meletakkan keperawatan menjadi sesuatu yang sakral untuk dipenuhi oleh semua wanita. Konsep utama bagi kesehatan adalah ventilasi kehangatan, cahaya, diet, kebersihan, dan ketenangan. Ada 5 komponen pokok lingkungan sehat menurut Florence Nightingale. Yang pertama, peredaran hawa baik. Maksudnya adalah suatu keadaan di mana suhu berada dalam keadaan normal. Yang kedua, cahaya yang memadai. Cahaya yang cukup dalam pemenuhan kesehatan pasien. Yang ketiga, kehangatan yang cukup. Kehangatan yang diperlukan untuk proses pemulihan. Yang keempat, pengendalian kebisingan. Suatu cara agar pasien merasa nyaman dan tidak terganggu oleh kebisingan. Yang kelima, pengendalian effluvia atau bau yang berbahaya. Menjauhkan pasien dari bau yang menyebabkan gangguan dalam kesehatan. Aplikasi teori Florence Nightingale dalam proses keperawatan. Florence Nightingale memfokuskan beberapa komponen dalam merawat pasien yang diterapkan dalam keperawatan saat ini. Dalam hal ini, ventilasi menjadi pokok utama dalam menentukan penyembuhan pasien. Yang pertama, udara segar. Florence berkeyakinan bahwa ketersediaan udara segar secara terus-menerus merupakan prinsip utama dalam keperawatan. Yang kedua, air bersih. Ketersediaan air bersih sangat diperlukan dalam pemulihan suatu penyakit pada pasien. Yang ketiga, saluran pembuangan yang efisien. Dalam hal perawat, harus mengetahui semua saluran pengeluaran dan keadaan normalnya, jarak waktu pengeluaran, dan frekuensi pengeluaran sehingga terpenuhinya kebutuhan pasien secara efisien. Yang keempat, kebersihan. Kebersihan merupakan hal yang penting dalam merawat pasien. Perawat memerlukan kebersihan yang optimal agar mempercepat proses penyembuhan. Yang kelima, cahaya. Komponen lain yang tidak kalah penting dalam perawatan klien adalah cahaya matahari. Nightingale yakin sinar matahari dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesehatan kita. Karenanya, perawat juga perlu membawa klien berjalan-jalan keluar untuk merasakan sinar matahari selama tidak terdapat kontraindikasi atau suatu hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, sekian pembahasan dari saya tentang Florence Nightingale. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.